Oke guys, kembali lagi bersama Coach Sarif. Kemarin kita sudah bicara tentang di sesi 1 tuh bagaimana sih persiapan dunia kerja, mau kerja seperti apa dan lain sebagainya. Kali ini di sesi 2 kita akan bicara apa sih pengetahuan dasar yang kira-kira kalau kita mau jadi karyawan itu apa aja yang harus kita tahu. Basic-basic aja, dasar-dasar aja. Jadi di sesi 2 pengetahuan dasar tentang dunia kerja. Yang pertama, paling tidak kalau kita mau kerja, kita kan harus tahu perusahaannya seperti apa, organisasinya seperti apa. Berarti kita bicara tentang bagaimana struktur organisasi di beberapa perusahaan. Kenapa kita perlu tahu struktur organisasi? Karena di situ kita tahu peluang kita untuk jenjang karir kita bagaimana. Apakah kita akan stuck dalam kurun waktu berapa tahun ke depan. Kemudian cocok nggak sih sama gaya kita? Industrinya seperti apa? Kita menyesuaikan. Selain menyesuaikan dengan kapasitas kita, nanti kita juga akan tahu kira-kira bagaimana sih lingkungan pekerjaan itu sendiri. Secara dasar kita harus tahu dulu gitu loh. Jangan sampai nanti kita nggak tahu apa-apa. Oke? Nah pertama, kita tahu dulu struktur organisasi. Ya, apa sih sebetulnya kita perlu tahu? Apa sih fungsinya struktur organisasi? Pertama, akan memberikan kejelasan tentang tanggung jawab. Lagi? Kejelasan tentang tanggung jawab. Jadi kalau kita bekerja kita tahu, oh tanggung jawab kita itu kalau di posisi ini A, B, C. Kalau posisinya ini tanggung jawab kita 1, 2, 3. Sudah tahu. Jangan begitu kerja, oh gini kerjanya. Banyak loh. Orang kerja main iya, begitu masuk, oh ternyata kerjanya seperti ini. Disappoint, kecewa. Kok kayak gini ya? Nah, you late. Oke? Harus clear. Kedua, menjelaskan kedudukan dan koordinasinya nanti dengan siapa. Kalau kita tahu strukturnya, kita tahu, oh kita ini posisinya di mana, di level apa, kita koordinasinya dengan siapa, ke atas dengan siapa, ke samping dengan siapa. Kita dengan tahu struktur organisasi, kita tahu kedudukan dan koordinasi masing-masing posisi itu seperti apa. Kita tahu. Ya. Yang ketiga, kita menjelaskan hubungan antara masing-masing hierarki. Umpama kamu departemennya marketing, kamu hubungan ke atasnya siapa, ke sampingnya siapa. Antara marketing ada lagi nanti yang namanya operation, ada lagi keuangan. Nah, menjelaskan bagaimana jalurnya antara marketing ke operation itu lewatnya mana. Marketing dengan keuangan itu bagaimana. Itu clear. Ya, jadi hubungan antara masing-masing hierarki di dalam struktur. Yang berikutnya, yang keempat, lebih jelas tentang tugas yang dibebankan kepada seseorang. Jadi clear, tugasnya betul-betul clear. Hampir sama di poin yang pertama. Ya, marketing tugasnya menjual, tapi menjual lebih spesifik. Anda masuknya kemana? Apakah masuknya ke retail kalau marketing? Apakah masuk corporate? Apakah masuk captive market? Apakah masuk internal? I don't know. Itu lebih clear kalau seumpama sudah dijelaskan di dalam struktur organisasi. Itu mengenai kita bicara fungsi dari struktur organisasi. Jadi mulai sekarang kalau kita kerja, ya kita cari tahu lah. Cari info lah. Jangan sampai kita nggak tahu sama sekali. Oh, ini perusahaan ini organisasi begini. Banyak kok caranya kita cari tahu. Nggak usah khawatir. Oke? Nah, jenis organisasi, struktur organisasi banyak teman-teman. Ya, banyak guys jenis organisasi. Ada yang sesuai dengan fungsi organisasi dari direktur langsung keuangan, langsung pemasaran, langsung operation. Ada yang berdasarkan divisi-divisi, nanti dibagi divisi lagi, divisi marketing, sales, divisi ini,
banyak macam-macam. Ya toh. Ada juga yang organisasi berdasarkan lini dan staff. Ya toh. Ada lini jual internal, ini eksternal, ini G2G, banyak macam-macam. Ya. Nah, struktur organisasi itu tergantung kebutuhan dari perusahaan. Ya, dia bentuknya seperti apa nanti dia yang sesuaikan. Bisa nggak struktur organisasi berubah? Sangat memungkinkan. Karena dengan berkembangnya perusahaan biasanya pengembangan tentang struktur dan posisi itu akan bertambah. Bisa nggak menyempit? Bisa juga, tergantung bisnisnya. Waktu awal bisnisnya banyak, kemudian dia lebih mengerucut kepada bisnis yang ditekuni hanya beberapa item saja. Sangat memungkinkan. Oke, jadi hal-hal tadi itu memang bisa menyesuaikan, tapi paling tidak kita pada saat kita mau masuk, kita udah tahu, oh ternyata ada loh di perusahaan struktur organisasi. Ya, jenisnya seperti apa saja. Nah, kita paling nggak sudah tahu. Oke, nah itu bicara tentang struktur organisasi. Kemudian kalau kita bicara yang kedua, itu bicara tentang jenjang karir. Nah, jenjang karir ini menarik teman-teman. Ya toh? Jadi kalau bicara jenjang karir, banyak sekali di luar tuh, wah aku pokoknya masuk, saya mau langsung posisi manajer. Aku mau masuk langsung supervisor. Aku nggak mau staff, aku nggak mau di lapangan. Boleh nggak? Boleh-boleh aja sih, tapi tergantung. Ya nggak? Pengalaman nggak? Bisa nggak mimpin orang pada saat langsung masuk jadi manajer? Ya saya nggak tahu. Punya kapasitas masing-masing. Jadi kalau bicara standar ya di dalam struktur, ya kita mulai biasanya dari staff dulu. Oke, habis dari staff nanti naik dia ke leader atau supervisor. Nah, supervisor kadang-kadang ada beberapa perusahaan, supervisor ada yang junior, ada yang senior. Atau dari supervisor bisa naik dia, seumpama ke asisten manajer. Dari asisten manajer dia bisa naik lagi ke manajer. Manajer, ada junior, ada senior manajer, tergantung perusahaan kebutuhan. Tapi biasanya arahnya ke sana. Nanti dari manajer baru dia naik lagi. Apakah dia nanti jadi head? Jadi kalau head itu biasanya beberapa manajer ada headnya, gitu. Ada kepala manajer. Atau bisa dia juga area manager atau senior manager, tapi selevel dengan head, biasanya begitu. Dari situ baru naik lagi apakah dia asisten director, setelah asisten director dia naik director. Kalau udah director ya itu sudah paling tinggi biasanya. Setelah itu kan bicaranya kita bicara owner. Kecuali perusahaan-perusahaan yang publik ya posisi itu udah paling tinggi. Nah itu jenjang karir. Teman-teman mau masuk, mau langsung di posisi yang mana, ya itu tadi. Ada beberapa pengalaman teman saya ya, dia langsung pada saat dia masuk, dia langsung posisinya manajer. Karena memang ada pengalaman di tempat sebelumnya. Biasanya sama atau di bawah satu level. Dia dulunya di supervisor, senior supervisor, asisten manajer. Tiba-tiba pas masuk, dia dapat challenge atau dia mau naik levelnya langsung di posisi manajer. Gak apa-apa. Ya toh? Udah ada. Pengalamannya udah ada, no problem di situ. Nah, jadi sekali lagi pengetahuan dasar seperti ini kok kesannya, coach, itu mah bisa dipelajari. Memang bisa, nggak apa-apa. Tapi kita harus tahu kalau kita mau masuk di dalam karir kita, mau jalanin karir kita, mau ngembangin karir kita harus punya persiapan paling tidak. Kalau di sisi satu kita bicara kita mau jadi apa, kita clear dengan kita mau jadi apa. Pada saat kita udah mau masuk di struktur organisasi tempat lain atau satu organisasi atau satu perusahaan, kita juga harus clear gitu loh. Kita mau jadi apa, karir kita bagaimana di sana. Apa yang harus disiapin kalau berkaitan dengan karir kita? Ya toh? Pertama, fisik. Kenapa fisik? Ya kita nggak bisa pungkiri bahwa di posisi tertentu kita kepengen naik itu perlu waktu. Ya fisik juga. Ya kalau seumpama kita maaf kata sering sakit, sering izin ini dan lain sebagainya, ya itu agak berat sih. Karena apa? Ya karirnya agak susah. Karena biasanya orang yang diberi kesempatan, diberikan tanggung jawab lebih, itu biasanya upayanya lebih, effortnya lebih. Jadi dia pasti waktunya lebih banyak terpakai juga dan lain sebagainya. Kemudian
Yang nggak kalah pentingnya dari fisik, kita bicara tentang mental. Ya toh? Mentalnya harus jago, harus betul-betul mentalnya mental baja, harus kuat mentalnya. Kenapa begitu? Ya sekarang bagaimana kita nanti mau naik level? Waktu kita di bawah aja kita baru dikasih perintah di luar kebiasaan aja itu sudah, wah nggak mau lah, baperan lah, sedikit-sedikit, wah take the personal, nggak bisa begitu. Mentalnya harus siap. Bedakan antara pribadi dan pekerjaan. Betul-betul mentalnya untuk bekerja. Jadi 100% mentalnya siap kerja. Ada perintah, ada perbedaan, ada perdebatan, ada argumentasi, ya toh. Kemudian ada pekerjaan yang lebih dari biasanya, makan waktu lebih dari biasanya, perlu pemikiran lebih dari biasanya. Ya itu mentalnya harus siap. Sehingga pada saat dia naik level dia juga harus siap. Beda mentalnya waktu Anda jadi bawahan, kemudian Anda naik jadi manajer. Mentalnya beda. Kalau waktu masih staff, saya mikirin diri sendiri kadang-kadang. Saya siap dengan atasan, apa yang atasan perintahkan, oh saya siap. Tapi pada saat kita udah naik di level manajerial, hati-hati, separuh kita adalah manajemen, separuh kita adalah your team. Itu ngatur, balancing itu gimana? Kepentingan perusahaan juga tercapai, tim juga bisa mengikuti apa yang menjadi arahan Anda sebagai manajer. Nah itu harus siap. Gak boleh baperan kalau udah mau naik karirnya. Ya, gak boleh baper. Nah terakhir, skill. Fisik oke, mental siap. Tapi skillnya gak ditambah. Makanya beberapa manajer itu, kalau teman-teman dengar di beberapa organisasi perusahaan, begitu naik level dia biasanya dikasih training tambahan. Dikasih training lagi. Ada training tentang leadership, ada training tentang manajerial, ada training tentang manajemen, ada training tentang time management, ada negotiation skill, ada communication skill levelnya udah lebih tinggi lagi. Banyak training-training supaya skillnya bertambah. Kalau skillnya bertambah, fisik siap, mental siap, skillnya siap, berarti Anda siap menata karir Anda ke depan. Oke? Nah, itu beberapa yang harus disiapkan. Kalau berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab, setiap organisasi itu pasti punya cara kerja, punya SOP, punya standar masing-masing. Saya nggak bisa samakan PTA dengan PTB. Oh kalau di PTA tanggung jawabnya begini, di PTB begini, sama berarti. Secara prinsip, basic mungkin mendekati sama, tapi ada hal-hal yang spesifik yang mungkin berbeda. Nah itu kita harus siap. Jadi kita nggak bisa samakan, karena banyak teman-teman pengalaman saya, loh di sana di perusahaan sebelumnya begitu. Hey guys, beda perusahaan, beda rule of game-nya, aturan mainnya beda. Basic hampir sama, tapi ada tambahan-tambahan tugas dan tanggung jawab. Nah itu kita harus juga bisa ngikutin, bisa follow, supaya karir kita juga bagus. Itu teman-teman, paling tidak sebagai seorang karyawan, kita harus siap dengan 3 hal tadi, supaya waktu kita terjun jadi karyawan, itu benar-benar kita udah tahu gitu loh. Oh yang aku harus siapin apa saja sih. Baik dari sisi fisik, mental maupun skill. Karena sangat berbeda responsibility kita sebagai waktu kita bersekolah atau di dunia pendidikan, di mahasiswa atau di SMK, pada saat kita masuk ke dunia kerja, itu 2 hal yang sangat berbeda. Banyak faktor yang nanti bisa kita bahas lebih lanjut lagi. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan di sesi kedua. Paling tidak secara dasar, secara basic, kita bisa berbagi. Dan nanti kalau ada beberapa hal yang ditanyakan, nonton aja, nggak apa-apa. Di YouTube, sampaikan saja. Nanti kita atur untuk komunikasi lebih lanjut. Oke, terima kasih telah menyaksikan sesi 2 untuk I Am Ready. Jangan lupa ya, ikutin terus YouTube saya. Thank you. Sukses.